Project Based Learning atau PBL di Politeknik Negeri Manado adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa terlibat langsung dalam proyek nyata. Yang pertama ada Melki Payendong SE MBA sebagai Project Manager. Yang kedua ada Edril Ponggohong SST MSI sebagai dosen pembimbing lapangan atau dosen pengajar. Ada Tasha Wena sebagai CEO, Serina Tumiwa sebagai manajer SDM, Randi Kaparang sebagai bagian produksi, Febio Lapalit sebagai bagian keuangan, dan Serin Saide sebagai bagian pemasaran. Kak Gian Tendean, owner Cafe Blue Clover sebagai mitra PBL. Cafe Blue Clover yang beralamat di Malalayang adalah sebuah kafe yang memiliki konsep yang unik dan menarik. Kami memilih usaha Batako Roaster Sekam Padi untuk mengurangi limbah pertanian yang selama ini kurang dimanfaatkan. Pemanfaatan limbah sekam padi dalam pembuatan batako, khususnya roaster batako, dapat memberikan banyak keuntungan baik dari segi teknis maupun ekonomis. Selain mengurangi biaya produksi dan memanfaatkan limbah pertanian, batako yang mengandung sekam padi dapat memiliki kualitas yang lebih ringan. Dalam pertemuan dengan Melki Payendong selaku proyek manajer dalam PBL ini membantu kelompok kami dalam merencanakan, mengorganisir, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya proyek. Proyek manajer juga membantu kelompok kami dalam PBL ini untuk memastikan agar setiap tugas terlaksana, dan juga membantu menjaga komunikasi yang efektif antara anggota, mitra, dan dosen pembimbing, serta menyelesaikan masalah yang muncul selama proyek berjalan. Pertemuan dengan dosen pembimbing lapangan dalam proses pembuatan bisnis kami adalah kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan bimbingan dan masukan yang konstruktif tentang ide atau rencana bisnis yang sedang kami kembangkan. Pertemuan ini juga bertujuan untuk membicarakan kemajuan atau perkembangan yang telah dicapai dalam proses pembuatan bisnis kami. Pada sesi mentoring ini, mitra PBL kami membahas tentang berbagai elemen penting dalam membangun model bisnis yang sukses, yaitu value proposition, customer segment, channel of distribution, customer relationship, dan revenue streams. Tujuan dari proses mentoring ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai komponen-komponen kunci dalam pengembangan model bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, Cafe Blue Clover sebagai mitra PBL kelompok kami memberikan dukungan nyata dan kontekstual bagi proyek kami. Mereka menawarkan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dengan permasalahan nyata yang ada dalam industri. Dalam proses onboarding ini, kami didampingi langsung dan diarahkan oleh Edril Ponggohong selaku dosen pembimbing lapangan kami. Edril juga memberikan bimbingan langsung yang lebih aplikatif di lapangan dan juga memberikan solusi atau arahan terhadap kendala lapangan yang dihadapi kelompok kami. Proses produksi batako roaster dimulai dengan pencarian bahan baku utama, yaitu sekam padi yang diperoleh dari tomohon. Tahapan awal diawali dengan pengolahan sekam padi melalui proses sangrai hingga berubah menjadi abu sekam yang kemudian menjadi salah satu komponen utama dalam campuran bahan baku. Setelah abu sekam siap, bahan lainnya seperti pasir, semen conch, dan semen casting atau plester ditambahkan dan dicampurkan secara merata. Kemudian masuk ke tahap cetak
di mana campuran tersebut dimasukkan ke dalam cetakan sesuai desain yang diinginkan dan didiamkan selama kurang lebih 5 menit untuk proses pengeringan awal. Setelah cetakan dilepas, batako yang dihasilkan dijemur selama sekitar 1 minggu di bawah sinar matahari untuk memastikan kekeringan sempurna dan daya tahan produk. Setelah proses pengeringan selesai, batako memasuki tahap finishing, di mana setiap batako dicat untuk memberikan warna dasar, lalu dilapisi dengan cat glow in the dark guna menambah nilai estetika dan daya tarik produk. Penggunaan limbah sekam padi sebagai bahan utama batako roaster membantu mengurangi akumulasi limbah pertanian yang biasanya sulit diolah dan dibuang. Ini memberikan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sekam padi dapat menggantikan bahan baku lain yang lebih mahal dan memiliki dampak lingkungan yang lebih besar seperti pasir dan semen dalam pembuatan batako. Batako roaster dari sekam padi cenderung lebih ringan dan memiliki sifat isolasi yang baik, sehingga dapat digunakan dalam konstruksi bangunan untuk meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi panas. Meskipun batako roaster dari sekam padi cukup kuat, perlu penelitian lebih lanjut mengenai ketahanan dan daya tahannya terhadap cuaca ekstrim atau beban berat. Produk ini berpotensi menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis baru, terutama di daerah yang memiliki banyak limbah sekam padi, serta dapat meningkatkan pendapatan petani atau pengolah limbah pertanian.